Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Wisnu Ari Wibowo dari Prodi Pendidikan Agama Islam. Kali ini saya akan menjelaskan tentang jarimah, mulai dari pengertian jarimah dan macam-macam jarimah. Dimulai dari jarimah takzir, jarimah hudud, dan yang terakhir kisos dan diat. Mari kita mulai. Pengertian jarimah. Secara terminologi, jarimah berasal dari bahasa Arab jarimah yang berarti perbuatan dosa dan atau tindak pidana. Dalam terminologi hukum Islam, jarimah diartikan sebagai perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh menurut syara dan ditentukan hukumannya oleh Tuhan, baik dalam bentuk sanksi-sanksi yang sudah jelas ketentuannya maupun sanksi-sanksi yang belum jelas ketentuannya oleh Tuhan. Kemudian menurut Al-Mawardi, jarimah adalah larangan syara yang diancam oleh Allah dengan hukuman had dan ta'zir. Hukum had adalah hukuman yang telah dipastikan ketentuannya dalam nas Al-Quran atau sunnah Rasul. Sedangkan hukum ta'zir adalah hukuman yang tidak dipastikan ketentuannya dalam Al-Quran dan sunnah Rasul. Hukuman ta'zir menjadi wewenang penguasa untuk menentukannya. Dan kita masuk ke jarimah yang pertama, yaitu jarimah hudud. Kata hudud berasal dari bahasa Arab, adalah jamak dari kata had. Had secara harfiah ada beberapa kemungkinan arti, antara lain batasan atau definisi, siksaan, ketentuan, atau hukum. Had dalam pembahasan fikih, hukum Islam, adalah ketentuan tentang sanksi terhadap pelaku kejahatan berupa siksaan fisik atau moral. Sedangkan menurut syariat Islam, yaitu ketetapan Allah yang terdapat di dalam Al-Quran dan atau kenyataan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Jarimah hudud adalah tindak kejahatan yang dilakukan oleh seseorang atau lebih yang menjadikan pelakunya dikenai sanksi had. Macam-macam jarimah hudud. Jenis-jenis had yang terdapat dalam syariat Islam yaitu rajam, jilid atau dera, potong tangan, penjara atau kurungan seumur hidup, eksekusi bunuh, pengasingan atau deportasi, dan salib. Kemudian kita masuk ke jarimah yang pelakunya dikenai sanksi had. Yang pertama ialah zina atau pelecehan seksual. Dasar hukumnya yaitu Quran Surah An-Nur ayat 2 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين, yang artinya perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka adalah tiap-tiap seorang dari keduanya 100 kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama Allah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman. Kemudian sanksi dari zina ini, para fukaha mengelompokkan manusia ditinjau dari status perkawinannya menjadi 2, yaitu muhsan dan muhsanah, dan ghairu muhsan atau ghairu muhsanah. Berdasarkan hadis riwayat Abu Hurairah dan Ibnu Abbas bahwa riwayat had untuk zina yang muhsan atau muhsanah adalah rajam, yaitu ditanam sampai leher kemudian dilempari batu sampai meninggal. Sedangkan had terhadap ghairu muhsan atau muhsanah berdasarkan surah An-Nur ayat 2 didera 100 kali di hadapan orang ramai. Menurut Syafi'i dan Hambali, di samping itu ia harus diasingkan selama 1 tahun. Kemudian kita masuk ke qasof atau tuduhan zina. Dasar hukumnya ialah surah An-Nur ayat 4 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ
بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. Artinya, dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik berbuat zina dan mereka tidak mendatangkan 4 orang saksi, maka adalah mereka yang menuduh itu 80 kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Sanksi dari Kosof ini adalah didera atau dicambuk sebanyak 80 kali. Di samping hukum fisik tersebut, penuduh dinyatakan cacat hukum sehingga kesaksiannya tidak diterima selama-lamanya. Kemudian yang selanjutnya yaitu sariqah atau pencurian. Dasar hukumnya ialah Surah Al-Maidah ayat 38 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم, yang artinya laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Berdasarkan ayat Al-Quran yang secara tegas mengungkapkan bahwa sanksi hukum terhadap pelanggaran pidana pencurian yaitu potong tangan dengan syarat nilai harta yang dicuri jumlahnya 1 nisab dan pencurian dilakukan bukan atas paksaan orang lain. Menurut Imam Malik, ukuran nisab berkisar antara 1/4 dinar atau lebih, sedangkan Imam Abu Hanifah menyatakan bahwa nisab pencurian itu senilai 10 dirham atau 1 dinar. Ketentuan potong tangan yaitu sebelah kiri. Jika masih mencuri, yang harus dipotong adalah kaki kanannya. Jika melakukan untuk yang ketiga kalinya, maka yang harus dipotong tangan kanannya. Jika masih melakukan, maka yang dipotong kaki kirinya. Jika ia masih melakukan untuk yang kelima kalinya, maka harus jatuhi hukuman mati. Kemudian yang selanjutnya yaitu harabah atau biasa yang disebut dengan penodongan perampokan teroris. Dasar hukumnya yaitu Quran Surah Al-Maidah ayat 33 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. Artinya, sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya dan membuat kerusakan di muka bumi, hingga mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri tempat kediamannya. Yang demikian itu sebagai suatu penghinaan untuk mereka dunia, dan di akhirat mereka meroleh siksaan yang besar. Sanksi dari harabah ini ialah sanksi hukum bagi pelakunya lebih berat jika dibandingkan dengan mencuri, yaitu dibunuh atau disalib atau bahkan dibuang. Kemudian yang selanjutnya ialah bugoh, yang bisa disebut dengan pemberontakan atau subversi. Dasar hukumnya ialah Surah Al-Hujurat ayat 9 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma fa in baghat ihdahuma 'ala al-ukhra faqatilu allati tabghi hatta tafi'a ila amrillah fa in fa'at faslihu bainahuma bil 'adli wa qasitu innallaha yuhibbul muqsitin, yang artinya, dan kalau ada 2 golongan dari mereka yang beriman itu berperang, hendaklah kamu damaikan antara keduanya. Tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. Kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Sanksi dari bugoh ini adalah hukum terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya dan memperkeraskan di muka bumi ialah dibunuh, dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, dibuang dari tempat kediamannya. Kemudian selanjutnya ialah riddah atau murtad atau pindah agama. Dasar hukumnya ialah Surah At-Taubah ayat 9 yang berbunyi
وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. Artinya, jika mereka merusak sumpah janjinya sesudah mereka berjanji dan mereka mencerca agamamu, maka perangilah pemimpin-pemimpin orang-orang kafir itu, karena sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang tidak dapat dipegang janjinya, agar supaya mereka berhenti. Sanksi terhadap orang yang murtad adalah dibunuh. Jumhur fuqaha berpendapat bahwa hukuman mati berlaku terhadap orang murtad baik laki-laki maupun wanita. Berbeda halnya dengan Syekh Mahfud Shaltut yang menyatakan bahwa sanksi bagi orang yang murtad ialah diserahkan kepada Allah. Tidak ada sanksi di dunia baginya. Alasannya karena kekafiran tidak menyebabkan seseorang boleh untuk dihukum mati. Sebab membolehkan hukuman mati bagi orang kafir itu adalah karena memerangi dan memusuhi orang Islam. Kemudian kita masuk ke qisas dan diyat. Pengertiannya yaitu secara harfiah, qisas artinya memotong atau membelah. Qisas yang dimaksud dalam hukum pidana Islam adalah pembalasan setimpal yang dikenakan kepada pelaku pidana sebagai sanksi atas perbuatannya. Jarimah qisas adalah jarimah yang hukumannya sama dengan jarimah yang dilakukan. Yang termasuk jarimah ini ialah pembunuhan dengan sengaja dan penganiayaan dengan sengaja yang mengakibatkan terpotongnya atau terlukanya anggota badan. Ini adalah jarimah terhadap tubuh dan jiwa manusia. Lain halnya dengan diat. Diat berarti denda dalam bentuk benda atau harta berdasarkan ketentuan yang harus dibayar oleh pelaku pidana kepada pihak korban sebagai sanksi atas pelanggaran yang dilakukannya. Jarimah diat adalah jarimah yang hukumannya ganti rugi atas penderitaan yang dialami si korban atau keluarganya. Yang termasuk jarimah ini ialah pembunuhan tak disengaja yang mengakibatkan terpotongnya atau terlukanya anggota badan. Kemudian kita masuk ke macam-macam qisas dan diyat. Yang pertama ialah pembunuhan sengaja. Unsur jarimahnya yaitu yang pertama, korban adalah orang yang hidup. Kedua, perbuatan si pelaku berakibat pada kematian korban. Dan yang ketiga, ada niat si pelaku untuk menghilangkan nyawa korban. Sanksi pembunuhan sengaja ada beberapa jenis. Yang pertama, hukuman pokok yaitu qisas. Bila dimaafkan, hukuman penggantinya adalah diyat. Jika sanksi qisas atau diyat dimaafkan, hukuman penggantinya adalah takzir. Hukuman tambahan terhalangnya hak atau warisan dan wasiat. Yang selanjutnya, pembunuhan yang menyamai sengaja. Unsur-unsurnya, pelaku melakukan perbuatan yang mengakibatkan kematian. Tidak ada maksud pembunuhan, misalnya pemberian hukuman dengan tujuan mendidik. Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan pelaku dengan kematian korban. Sanksi pembunuhan yang menyamai sengaja yaitu hukuman pokoknya adalah diyat. Menurut hadis riwayat Ahmad, sebanyak 100 unta atau 40 diantaranya harus dalam keadaan hamil dan kafarat. Hukuman penggantinya jika dimaafkan dari diyat adalah takzir plus kafarat. Jika tidak mendapat kafarat, maka dia harus berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Hukuman tambahan adalah terhalang dari warisan dan wasiat. Yang selanjutnya, pembunuhan yang tidak disengaja. Unsur-unsurnya, yang pertama, adanya perbuatan yang menyebabkan kematian. Kemudian terjadinya perbuatan itu karena kesalahan. Dan adanya hubungan sebab akibat antara kesalahan dengan kematian korban. Sanksi pembunuhan yang tidak disengaja yaitu hukuman pokoknya adalah diyat dan kafarat. Hukuman pengganti jika dimaafkan dari diyat adalah takzir dan kafarat. Hukuman tambahan terhalang dari warisan dan wasiat. Kemudian selanjutnya pencederaan sengaja dan pencederaan yang tidak sengaja. Unsur-unsurnya, pencederaan sengaja, unsur-unsurnya dilakukan dengan sengaja menodai salah satu anggota tubuh sampai melukai atau terpotong. Pencederaan yang tidak sengaja, unsur-unsurnya tidak ada maksud mencederai. Sanksi pencederaan sengaja yaitu dilakukan qisas. Apabila pelaksanaan qisas tidak mungkin dilakukan kecuali berakibat kezaliman ataupun semakin membesar, maka qisas akan jatuh darinya dan berpindah menjadi diyat. Bila dimaafkan tidak terkena hukuman. Sanksi pencederaan yang tidak disengaja yaitu berkewajiban membayar diyat. Bila dimaafkan tidak terkena hukuman. Kemudian kita masuk ke jarimah ta'zir. Pengertiannya, jarimah ta'zir secara harfiah bermakna memuliakan atau menolong. Namun ta'zir dalam pengertian istilah hukum Islam adalah hukuman yang bersifat mendidik yang tidak mengharuskan pelakunya dikenai had
dan tidak pula harus membayar kafarat atau diat. Tindak pidana yang menjadi objek pembahasan takzir adalah tindak pidana ringan seperti pelanggaran seksual yang tidak termasuk zina, pencurian yang nilainya tidak sampai 1 nisab harta, dan lain-lain. Jarimah takzir adalah jarimah yang tidak dipastikan ketentuannya dalam nas Al-Quran dan Sunnah Rasul. Jarimah takzir ada yang disebutkan dalam nas, tetapi macam hukumnya diserahkan sepenuhnya kepada penguasa untuk menentukan hukuman tersebut. Kemudian kita masuk ke macam-macam jarimah. Yang pertama ialah jarimah hudud atau kisos atau diat yang syubhat atau tidak memenuhi syarat, namun sudah merupakan maksiat. Contohnya, percobaan pencurian, percobaan pembunuhan, pencurian di kalangan keluarga, dan lain-lain. Yang kedua, jarimah yang ditentukan oleh Al-Quran dan hadis namun tidak ditentukan sanksinya. Misalnya, penghinaan, saksi palsu, tidak amanah, dan lain-lain. Yang selanjutnya, jarimah yang ditentukan oleh ulil amri demi kemaslahatan umum. Selanjutnya, sanksi jarimah takzir. Jenis hukuman yang termasuk jarimah takzir antara lain hukuman penjara, skorsing atau pemecatan, ganti rugi, pukulan, teguran dengan kata-kata, dan jenis hukuman lain yang dipandang sesuai dengan pelanggaran dari pelakunya. Menurut Imam Abu Hanifah, pelanggaran ringan yang dilakukan oleh seseorang berulang kali dapat dilakukan atau dijatuhi oleh hakim hukuman mati. Misalnya, pencuri yang dimasukkan penjara lalu masih mengulangi untuk mencuri. Hakim berwenang menjatuhkan hukuman mati kepadanya. Keputusan mengenai sanksi hukum dan pihak yang diberi kemenangan untuk menetapkan jenis hukuman dan pelaksanaan takzir adalah pihak pemerintah, kecuali guru dalam rangka mendidik murid-muridnya, orang tua dalam rangka mendidik anak-anaknya, suami dalam rangka mendidik istrinya. Itu tadi yang bisa saya sampaikan mengenai jarimah. Apabila banyak kekurangan, saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.